warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rahasia kesaktian Al-Fatihah untuk hajat tertentu dan pengobatan. Kalau pada zaman dahulu, para ulama, para kiai biasanya hanya menggunakan surat Al-Fatihah dibaca sekali saja untuk mengobati penyakit tertentu ataupun untuk hajat tertentu, itu biasanya langsung makbul doanya. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman saat ini, kadang-kadang kita membaca surat Al-Fatihah itu sampai meniren ya mulut kita, sampai ratusan kali bahkan berkali-kali, gak mandi-mandi. Loh, ini apa sebabnya? Karena kalau pada zaman dahulu, beliau-beliau itu, para sesepuh-sesepuh itu tahu rahasianya. Jadi surat Al-Fatihah itu ada rohnya. Nah, beliau-beliau itu bisa membangkitkan roh daripada surat Al-Fatihah. Itu dikaji sampai segitu dalamnya. Tetapi saat ini ya hanya sekedar membaca saja, hanya sebagai bacaan saja. Makanya daya kesaktiannya atau kemanfaatannya tidak begitu terasa. Nah, bagaimana cara membangkitkan roh surat Al-Fatihah? Kan begitu. Nah, ini kita kaji dari diri kita. Diri kita ini, manusia ini juga ada jasmani, ada rohaninya. Ono badan wadak ya ada rohnya. Manusia ini kalau tidak ada rohnya, ya tidak bisa apa-apa, tidak punya kekuatan. Nah, untuk bisa sempurna ya manusia ini itu butuh perjuangan. Perjuangan ruh supaya melekat dan punya daya berbentuk fisik semacam ini butuh proses yang panjang. Jadi manusia ini sebenarnya makhluk gaib. Sebelum masuk ke tubuh atau ke jasad manusia, itu dulu kita sudah ada rohnya. Nah, untuk bisa mewujud menjadi manusia semacam ini, itu butuh proses. Dari sperma kita sudah mengalahkan berapa miliar sperma, sampai menjadi janin, sampai menjadi manusia yang sempurna, lahir itu 9 bulan 10 hari. Itu proses yang panjang. Baru kita menjadi manusia yang ada ruhnya yang sempurna. Sama Al-Fatihah itu kalau bacaannya itu ibarat badan wadaknya saja. Kalau tidak dibangkitkan ruhnya, ya nanti apa? Tidak mempunyai daya ledak, daya yang dahsyat. Ini para ahli-ahli hikmah pasti memahami akan hal ini. Nah, cara membangkitkan roh daripada surat Al-Fatihah ya harus berproses. Prosesnya seperti manusia tadi yang sempurna, yaitu 9 bulan 10 hari. Itu kalau dihitung itu 280 hari. Nah, dalam memproses surat Al-Fatihah pun begitu. Panjenengan berpuasa yaitu 7 hari. Nah, setiap malam membaca surat Al-Fatihah itu 280
kali, supaya rohnya ini nancap, ada daya. Nah, selama 7 hari itu tadi berpuasa, itu membaca surat Al-Fatihah setiap malam 280 kali, supaya surat Al-Fatihah itu tadi mempunyai roh. Lah setelah 280 kali panjenengan baca setiap malam, panjenengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya mohon kepadamu supaya memberikan roh kepada surat Al-Fatihah agar nyata kemanfaatannya untuk semua makhlukmu. Nah, gitu ya. Setelah membaca 280 kali panjenengan berdoa semacam itu. Dan ini monggo boleh sesuai dengan bahasa panjenengan masing-masing dalam berdoanya. Yang intinya adalah memohon kepada Gusti Allah agar diberi roh dalam surat Al-Fatihah itu tadi, agar mempunyai manfaat yang nyata untuk semua makhluk. Nah, dalam penggunaannya ini kan prosesnya, panjenengan proses dulu dengan berpuasa 7 hari. Nah, dalam penggunaannya setelah 7 hari itu tadi, entah itu untuk pengobatan, entah itu untuk hajat-hajat tertentu, masih ada cara dan rahasia lagi di dalam surat Al-Fatihah, yaitu ketika sampai pada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu panjenengan berhenti sebentar, megeng nafas atau tarik nafas, kemudian ditahan. Megeng itu ditahan. Kemudian di dalam hati panjenengan berdoa kepada Allah, apa hajat panjenengan, gitu. Baru nanti dilanjutkan ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Nah, itu dibaca 7 kali, dari 7 Fatihah 7 kali. Setiap sampai pada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, panjenengan tarik nafas, ditahan, kemudian di dalam hati berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hajat panjenengan apa. Itu supaya mempunyai daya atau mempunyai power atau mempunyai kesaktian surat Al-Fatihah ini tadi. Jadi tidak hanya sekedar bacaan. Nah, seumpama untuk pengobatan, ini contohnya saja. Ini setelah panjenengan proses tadi, 7 hari 7 malam panjenengan berpuasa tadi, cara penggunaannya untuk pengobatan seumpama sama panjenengan bacakan surat Al-Fatihah itu tadi, kemudian setelah sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu panjenengan tarik nafas, tahan, kemudian berdoa di dalam hati supaya penyakitnya si A mohon disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dilanjutkan sampai amin. Kemudian ditiupkan, seumpama ini air ya, di air putih, tiupkan ke air putih 3 kali. Kemudian nanti diminumkan yang sakit. Mudah-mudahan atas izin Allah Subhanahu wa taala penyakit itu tadi bisa sembuh. Itu contohnya saja semacam itu. Ya, jadi itu rahasia kesaktian surat Al-Fatihah untuk semua hajat dan juga untuk pengobatan. Mudah-mudahan bahasan kita kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi